hendaklah ketahuilah kalian, ilmuilah, yakinilah. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan senda gurau. Sebentar. Kemudian selesai senda gurau, kemudian serius. Permainan akhirnya game over. Sebentar aja. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal. Hanya zina, hanya pakai baju yang indah, ya. Wa tafakhurun bainakum, kemudian bangga-banggaan, wa takatsurum fil amwali wal aulad, banyak-banyakan harta dan anak-anak. Ada yang mengatakan ini Allah mengisyaratkan tentang marhalah manusia. Kalau dia masih kecil atau masih remaja, laibun walahun, hanya main-main senda gurau. Kalau dia mulai besar sedikit, wazinah, mulai gaya dengan bajunya, dengan motornya, dengan mobilnya, dengan kalau perempuan dengan perhiasannya, dengan tasnya, wazinah. Setelah itu maju lagi wa tafakhur, bangga-banggaan. Mobil saya lebih banyak, inilah bangga-banggaan saya punya ini. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, kemudian banyak-banyakan. Ini mungkin sudah OKB, orang kaya baru, mulai apa? Bangga-banggaan dengan banyaknya harta, banyaknya mobil, banyaknya tanah, banyaknya aset. Kata Allah, semua itu yang mereka bangga-banggakan. Kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Seperti ibarat air hujan yang turun kepada bumi yang tandus, kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau, ya. Hijau menyenangkan untuk dilihat. Kemudian tiba-tiba menjadi kuning. Semuanya kuning hutama, kemudian hancur lebur. Itulah kehidupan dunia, hanya sebentar seperti rumput yang tumbuh hijau, kemudian tidak lama kemudian menjadi apa? Kuning, kemudian hancur ditiup angin. Kemudian kata Allah, fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Di akhirat cuma dua kemungkinan. Azab syadid, azab yang sakit, menyakitkan, yang keras, atau ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma salah satu. Setelah kalian menjalani dunia ini, kalian akan masuk dalam akhirat dan kalian akan mengalami salah satunya. Kalau bukan diazab dengan azab yang pedih, kalian akan mendapati ampunan dan keridhaan Allah. Kemudian Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang expired. Dia kesenangan expired dan dia juga menipu. Oleh karenanya, dari sini kita sudah bisa komparasi bahwasanya kehidupan kenikmatan dunia hanyalah sementara, adapun kenikmatan akhirat adalah apa? Abadi. Dan suatu yang sementara dibandingkan abadi maka tidak ada apa-apanya. Sederhana kalau saya bilang sama antum. Antum misalnya saya kasih 2 mobil. Ada mobil Alphard mahal. Tapi kau hanya bisa pakai sebulan. Saya kasih kau Avanza tapi kau bisa pakai seumur hidup dan selalu bagus Avanzanya. Pilih mana coba? Avanza. Kenapa? Meskipun dia jelek, daripada jangan tersinggung ya maksudnya. Maksudnya dia kurang bagus dibandingkan Alphard, ya enggak? Dia bagus, cuma dibandingkan Alphard dia masih kalah ya. Meskipun dia kurang bagus dibandingkan Alphard atau di bawah ya, tetapi abadi dan selalu baru, lebih baik daripada hanya bisa menggunakan Alphard yang cuma sebulan. Bagaimana lagi kalau sebaliknya? Ternyata yang di dunia sudah kurang dan sebentar, di akhirat sempurna dan abadi. Tentu orang yang pintar akan memilih yang sempurna dan abadi. Dan saya mengorbankan suatu yang rendah dan expired, kemudian meninggalkan suatu yang sempurna dan abadi. Tapi ini yang pertama, bahwasanya kehidupan kenikmatan dunia sementara, kenikmatan akhirat adalah abadi. Dan sementara, taruhlah kita bangun rumah. Rumah mungkin umur 100 tahun, 200 tahun. Tapi kita sendiri umurnya enggak sampai segitu. Tetap aja expired, entah barangnya, entah penggunanya. Iya enggak? Kita punya barang mewah, toh kita tidak bisa menikmati selama-lamanya. Kita mati di luar. Kalau enggak, barang itu rusak di luar, atau dijual orang, atau digadaikan dan macam-macamnya. Taib. Yang kedua, di antara komparasi antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, semua kenikmatan dunia tidak ada yang sempurna. Adapun nikmat surga pasti sempurna. Semua kenikmatan surga sempurna. Allah berfirman tentang sungai misalnya, Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sungai tersebut ada sungai yang isinya adalah air segar yang tidak berubah rasa dan baunya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan sungai-sungai yang isinya adalah susu yang tidak berubah rasanya. Kalau susu di dunia kita biarkan menggumpal, kecut, basi. Adapun susu di surga
dibiarkan begitu saja, tidak akan menggumpal, tidak akan kecut dan tidak akan berubah rasanya. Wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin. Dan ada sungai-sungai isinya apa? Khamar yang lezat untuk diminum bagi para peminumnya. Wa anharun min asali musaffa, dan sungai-sungai isinya madu yang murni. Sempurna nikmat. Kita bicara wanita sempurna. Wanita sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang bidadari, qasiratut tarf lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Bahwasanya para bidadari menundukkan pandangan mereka sempurna. Ya, menundukkan pandangan mereka. Mereka tidak pernah laki-laki yang lain sehingga kecintaan mereka kepada suaminya 100% bulat karena mereka tidak pernah memandang lelaki lain. Mereka tidak ada membandingkan suaminya dengan lelaki yang lain. Sempurna, menundukkan pandangan. Ada yang menafsirkan qasiratu atrafi azwajihinna. Saking cantiknya para bidadari sehingga menundukkan pandangan suaminya. Suaminya enggak butuh lihat perempuan lain karena saking cantiknya bidadari tersebut di surga. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Dia tidak pernah interaksi. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain maupun jin laki-laki. Enggak pernah disentuh sama sekali. Dia tidak kenal lelaki kecuali engkau kalau kau masuk surga. Enggak pernah nonton film Korea, enggak pernah nonton film India. Enggak ada. Enggak pernah disentuh oleh laki, jin maupun manusia, enggak pernah. Sehingga kecintaannya bulat.